Shalom, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita kembali bersama-sama mempelajari firman Tuhan yang bertemakan berharga di mata Tuhan. Saya harap kehidupan kita semua juga bisa berharga di mata Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca di dalam Amsal Soleman, pasal 10 ayat yang pertama, yang berbunyi demikian. Amsal Soleman, anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya, tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di sini dikatakan anak yang bijak mendatangkan sukacita kepada ayahnya. Jadi ini ada berhubungannya dengan sang orang tua. Bahkan juga dikatakan tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Jadi sangat berhubungan erat dengan ayah dan ibu. Jadi saudara-saudara, sebagai seorang anak selalu didambakan oleh orang tuanya menjadi orang yang baik. Menjadi kebanggaan orang tua yang akan menjadi berharga kehidupannya itu di mata orang tuanya. Sehingga orang tuanya akan merasa puas kalau anak-anaknya itu hidup baik dan berguna dan bisa menjunjung nama orang tua dalam kehidupannya. Tetapi ada kalanya ada anak yang tidak sesuai dengan cita-cita orang tua. Orang tua mendidik, merindukan, mendoakan sedemikian rupa dengan cita-cita yang mulia, tapi seringkali kandas di tengah jalan. Mungkin anaknya menjadi dewasa, sekolah di luar kota, berubah dari perubahan demi perubahan, dari pergaulan, dari rumah sampai di sekolah, sampai di pekerjaan. Dan saudara-saudara, itu kadang-kadang membuat duka cita bagi ibunya. Ya karena ibu itu yang lebih dekat dengan anak. Jadi kalau anak itu menjadi anak yang tidak baik, yang sangat prihatin sekali itu biasa ibunya. Tapi saudara-saudara, sebaliknya kalau anak itu dapat berhasil menjadi kesukaan bagi ayahnya. Ayahnya merasa bangga apa yang dia kerjakan dengan keras berhasil. Nah saudara-saudara, kita akan belajar bagaimanakah kita itu membesarkan anak kita. Yang pertama, kita memang harus mendoakan. Yang kedua, kita harus mendidik. Yang ketiga, kita harus waspada. Tapi saya katakan, walaupun kita sudah sedemikian rupa, kadang-kadang di tengah jalan kita melihat godaan dan cobaan bagi anak-anak itu, sehingga kita melihat apa yang kita usahakan sepertinya gagal. Namun saya yakin saudara-saudara, kalau orang tua dia dengan sungguh-sungguh mendoakan anaknya, dengan tekun dia bergumul bagi anak-anaknya, satu saat pasti ada perubahan. Tuhan tidak pernah tinggal diam atas doa-doa orang benar. Sebab itu saudara, sebagai orang tua marilah kita rindukan supaya anak keturunan kita itu menjadi kesukaan bagi kita. Tapi kalau toh ada anak yang menjadi kedukaan, jangan putus asa. Karena lambat atau cepat pasti ada perubahan. Nah saudara-saudara, yang kita kenal dengan Agustinus, waktu dia masih kecil dididik dengan orang tuanya tentang Tuhan, tentang iman dengan sungguh-sungguh. Dan Agustinus ini sejak kecil dia sungguh-sungguh beribadah, sungguh-sungguh melayani Tuhan. Tapi waktu dia kuliah di luar kota, mulai ada pergaulan-pergaulan yang tidak benar, dia terpengaruh saudara-saudara. Pergaulannya tidak benar, kehidupan rohaninya hancur, mengikuti agama-agama yang lain, bahkan berhubungan dengan kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat. Sudah dia meninggalkan iman yang sudah ditumbuhkan oleh ibunya dan hidup dengan kehidupan yang sangat menduka citakan orang tua. Tapi ibunya datang kepada hamba Tuhan, menceritakan tentang anaknya. Hamba Tuhan berkata, ibu jangan putus asa.
Biarlah kamu doa dengan air matamu kepada Tuhan. Yakinlah satu saat Tuhan akan buka jalan. Dan betul saudara-saudara, ibu ini terus berdoa, terus tiap hari berdoa bagi anaknya dengan tidak putus asa. Satu saat Agustinus bertobat. Dan dia memberitahu ibunya, "Ibu, aku mau kembali kepada Tuhan." Hati ibunya sukacita luar biasa. Yang dulunya duka cita diganti dengan sukacita. Hanya kurang 3 bulan ibunya meninggal, anak itu bertobat. Tetapi sang ibu ini puas karena dia sudah melihat anaknya kembali ke jalan yang benar. Anaknya kembali kepada Tuhan dan kembali kepada kasih ilahi, kasih Yesus Kristus. Dan itu yang sangat berharga di mata ibunya. Karena itu menyangkut keselamatan dari anaknya. Dan oleh kemurahan Tuhan, Agustinus dipakai Tuhan menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Sebab itu, marilah kita jangan putus asa. Mungkin sekarang anak kita mendukakan kita. Mungkin membuat hati kita itu begitu terbeban. Tapi tekunlah dalam doa. Tetaplah berdoa. Sabar menanti waktunya Tuhan. Dan pasti satu saat Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan mengadakan perubahan. Dan hati kita yang mungkin dulunya penuh dengan duka cita, dengan beban yang berat, satu saat kita akan merasa bahagia. Kita bersuka cita karena Tuhan ikut campur di dalamnya. Dan kita sebagai orang tua harus mempunyai beban bagi anak-anak kita. Supaya akhirnya anak-anak kita tidak terbuang dari hadapan Tuhan, tapi menjadi berharga di mata Tuhan karena hidup yang penuh dengan pertobatan. Sebab itu tekunlah dalam doa, sabarlah menanti waktunya Tuhan. Tuhan memberkati kita.